Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Bapak Aditya Bagus Singandaru, pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Sebelumnya, di sini saya sebagai moderator atas nama Tia Septianingsih akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 1. Yaitu yang pertama Ayu Apriliani, yang kedua Sri Astuti Handayani, yang ketiga Salsabila Sirtuviali, yang keempat Sri Rizky Amalina, yang kelima Sri Devi, yang keenam Siti Haulatul Iza, yang ketujuh Safrila Anggini, yang ke-8 Rosalinda, yang ke-9 Uciawati, dan yang ke-10 Yogi Firman Hadi. Untuk berjalannya acara di sini, saya sebagai moderator akan memimpin acara presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepada Saudari Devi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Wisnumuti Paramacintia. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pasar monopolistik. Pengertian persaingan monopolistik dan persaingan sempurna saling tumpang tindih, di mana dalam kedua struktur tersebut ada jumlah perusahaan besar yang memiliki perbedaan di setiap perusahaan dalam persaingan monopolistik, menghasilkan produk yang sedikit berbeda atau terdiferensiasi dari semua produk lainnya. Sedangkan dalam persaingan sempurna, produk tersebut terstandarisasi atau homogen. Persaingan monopolistik juga tumpang tindih dengan definisi monopoli, karena setiap perusahaan dalam persaingan monopoli menghasilkan produk yang unik, masing-masing memiliki monopoli mini di atas produknya. Jadi setiap halnya perusahaan monopoli perusahaan dalam struktur pasar persaingan monopolistik memiliki kurva permintaan yang miring ke bawah, pendapatan marginal berada di bawah kurva permintaan, dan harga lebih besar daripada biaya marginal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang dibedakan atau different product dan masuk atau keluar dari pasar relatif murah. Karakteristik persaingan monopoli dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jumlah penjual yang relatif banyak. Yang kedua, produk yang dibedakan atau diferensi produk seringkali dipromosikan dengan iklan besar-besaran. Dan yang terakhir, mudah masuk dan keluar dari industri. Karakteristik persaingan monopoli yang pertama dan ketiga memberi aspek kompetitif. Dari persaingan monopoli dan karakteristik yang kedua memberikan aspek monopoli. Contohnya, produsen Burger King, McD atau McD, KFC, Wendy's, dan lain-lain adalah produsen burger yang memiliki produk sama tetapi berbeda corak dan memiliki diferensiasi tersendiri atau perbedaan masing-masing corak tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik persaingan monopolistik. Yang pertama itu jumlah penjual yang relatif banyak. Persaingan monopolistik dicirikan oleh sejumlah besar perusahaan. Contohnya 25, 35, 60, atau 70, bukan oleh ratusan atau ribuan perusahaan seperti dalam persaingan murni. Konsekuensi persaingan monopolistik melibatkan. Yang pertama itu pangsa pasar kecil. Setiap perusahaan memiliki persentase yang relatif kecil dari total pasar dan akibatnya memiliki kendala terbatas atas harga pasar. Yang kedua, tidak ada kolusi. Kendaraan sejumlah besar perusahaan memastikan bahwa kolusi oleh sekelompok perusahaan untuk membatasi output dan menetapkan harga tidak mungkin terjadi. Yang ketiga itu tindakan independen. Dengan banyak perusahaan dalam suatu industri, tidak ada perusahaan saling ketergantungan antar mereka. Setiap perusahaan dapat menentukan kebijakan harganya sendiri tanpa mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari perusahaan saingan. Yang kedua itu diferensiasi produk.
Berbeda dengan persaingan murni yang di dalamnya terdapat produk yang distandarisasi, persaingan monopolistik dibedakan dengan diferensiasi produk. Diferensiasi produk sendiri adalah suatu bentuk persaingan non-harga di mana perusahaan mencoba membedakan produk atau layanannya dari semua produk atau layanan pesaing berdasarkan atribut tertentu. Aspek diferensiasi produk ini membutuhkan perhatian lebih. Yang pertama itu diferensiasi berdasarkan atribut produk. Diferensiasi produk mungkin memerlukan perbedaan fisik atau kualitas dalam produk itu sendiri. Perbedaan nyata dalam fitur fungsional, bahan, desain, dan pengerjaannya adalah aspek penting dari diferensiasi produk. Misalnya, komputer pribadi bisa berbeda dalam hal kapasitas penyimpanan, kecepatan, tampilan grafik, dan perangkat lunak yang disertakan. Yang kedua, ada lusinan prinsip persaingan buku teks ekonomi yang berbeda dalam konteks organisasi, presentasi, dan keterbacaan alat bantu pedagogis dan grafik desain. Yang ketiga, sebagian besar kota memiliki berbagai toko retail yang menjual pakaian pria dan wanita yang sangat berbeda dalam gaya, bahan, dan kualitas pekerjaan. Yang kedua itu diferensiasi berdasarkan layanan. Layanan dan kondisi atau persyaratan seputar penjualan suatu produk juga merupakan bentuk diferensiasi produk. Daya tarik prestige dari sebuah toko, kesopanan dan keramahan pegawai, reputasi perusahaan untuk melayani atau memutar produknya, dan kredit yang disediakan adalah semua aspek layanan dari diferensiasi produk. Misalnya, yang pertama, sebuah toko sepatu mungkin menekankan pada pengetahuan mode dan manfaat dari para pegawainya. Yang kedua, pelanggan mungkin lebih memilih dry cleaning 1 hari daripada 3 hari dengan kualitas yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Siti Holidatul Iza akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam diferensiasi produk. Oke, diferensiasi produk berdasarkan lokasi. Dalam diferensiasi produk berdasarkan lokasi ini, produk dapat bersaing terutama dalam hal lokasi. Dan tentu saja lokasi yang dimaksud yaitu lokasi yang dekat dengan pelanggan dan juga lokasi yang terletak di jalan yang ramai. Misalnya toko swalayan kecil yang berhasil bersaing dengan supermarket besar. Meskipun kita tahu bahwa dalam toko swalayan kecil ini memiliki rangkaian produk yang lebih terbatas dan juga memiliki harga yang lebih tinggi. Berdasarkan fakta, dalam kegiatan industri banyak terjadi persaingan monopolistik. Hal ini bisa dilihat dengan adanya penyediaan barang-barang industri yang dibedakan berdasarkan lokasi tersebut. Contohnya saja bisa dilihat dalam industri jasa, seperti jasa dry cleaners, yang dimana pelanggan seringkali memilih penjual yang paling dekat daripada penjual yang memiliki harga yang lebih murah. Oke, selanjutnya diferensiasi produk berdasarkan kualitas. Contoh dari diferensiasi produk berdasarkan kualitas ini salah satunya yaitu ketika kita membeli sepeda yang bisa digunakan dengan harga kurang dari 1 juta. Namun sebenarnya kita juga bisa mendapatkan sepeda yang jauh lebih mewah dengan harga yang 10 kali lipat jauh lebih tinggi daripada harga tersebut. Hal ini tentu saja tergantung pada seberapa pentingnya sih kualitas tambahan bagi kita dan seberapa besarnya kita akan menerima kehilangan hal lain yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Karena dalam hal kualitas ini konsumen itu memiliki prinsip yang berbeda-beda. Ada konsumen yang bersedia membayar untuk kualitas yang lebih tinggi dan juga sebaliknya ada juga konsumen yang bersedia membayar untuk kualitas yang lebih rendah. Oke, selanjutnya diferensiasi produk berdasarkan nama merek dan kemasan atau brand names and packing. Diferensiasi produk juga dapat dibuat melalui penggunaan nama merek atau brand names dan merek dagang atau trademarks, kemasan dan koneksi selebriti. Misalnya jika dilihat dari merek,
Contohnya itu kebanyakan tablet aspirin yang sangat mirip, tetapi banyak konsumen atau penderita sakit kepala yang sering menggunakannya percaya bahwa satu merek, misalnya seperti Bayer, Anacin, atau Bufferin itu lebih unggul dan harganya lebih tinggi daripada merek generik atau tablet aspirin tersebut. Oke, jika dilihat dari koneksi selebriti, nama selebriti yang dikaitkan misalnya jika kita melihat iklan yang nama selebriti yang dikaitkan dengan jam tangan, parfum, ataupun pakaian atletik ini dipercaya bahwa dapat meningkatkan daya tarik produk tersebut bagi sebagian pembelinya. Oke, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu terjadinya beberapa kontrol atas harga dalam pasar monopolistik ini. Dalam pasar monopolistik ini, pesaing memiliki kendali atas harga produk mereka. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya diferensiasi produk tersebut yang sudah saya jelaskan di atas. Dalam pasar monopolistik ini, penjual dan pembeli juga tidak terhubung secara acak, seperti dalam pasar persaingan murni lainnya. Tetapi dalam pasar persaingan monopolistik ini, kontrol pada pasarnya ini, kontrol atas harganya ini sangat terbatas karena hal ini dikarenakan karena banyaknya pengganti potensial untuk produk-produk tersebut, produk-produk yang terdapat dalam pasar monopolistik tersebut. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Sri Astuti Handayani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai monopolistic competition. Karakteristik dari persaingan monopolistik yang ketiga yaitu mudah masuk dan keluar dari industri. Untuk masuk dan keluar dari industri persaingan monopolistik relatif lebih mudah dibandingkan dengan oligopoli atau monopoli murni. Hal ini dikarenakan pesaing monopolistik biasanya adalah perusahaan kecil, baik secara absolut maupun relatif, sehingga skala ekonominya sedikit dan persyaratan modal rendah. Kemudian, monopolistik kompetitif industri. Beberapa industri manufaktur mendekati persaingan monopolistik. Contoh barang manufaktur yang diproduksi dalam persaingan monopolistik yaitu aspal, perusahaan, tas plastik, tas tekstil, pipa plastik, dan lemari dapur. Selain itu, terdapat banyak perusahaan eceran di wilayah metropolitan dan juga penyedia layanan profesional yang memiliki persaingan monopolistik seperti toko bahan makanan, toko pakaian, salon rambut, bantuan hukum, dan penjualan real estate. Kemudian di sini disajikan tabel perbedaan antara persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik. Perbedaan yang pertama yaitu dari banyaknya perusahaan. Di pasar persaingan sempurna terdapat banyak perusahaan, begitu juga dengan persaingan monopolistik. Sedangkan untuk monopoli hanya terdapat satu perusahaan. Tipe produknya di persaingan sempurna identik, di monopoli hanya satu, kemudian di persaingan monopolistik banyak, yaitu diferensiasi produk. Kemudian entry condition, kondisi masuknya di persaingan sempurna dan monopolistik mudah, sedangkan untuk monopoli sulit. Selanjutnya, kurva permintaan di pasar persaingan sempurna horizontal atau perfectly elastic. Kemudian di monopoli dan monopolistik sama, yaitu downward sloping atau menurun ke bawah. Sedangkan price and marginal cost di perfect competition atau persaingan sempurna MC sama dengan P. Dan untuk monopoli dan monopolistik MC kurang dari P. Kemudian long run profit-nya di persaingan sempurna dan monopolistik normal dan monopoli bisa karena hanya terdapat satu perusahaan. Selanjutnya, harga dan output dalam persaingan monopolistik. Perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang berbeda atau diferensiasi produk dan cenderung lebih menggunakan diferensiasi produk tersebut untuk bersaing daripada harga.
terdapat kurva permintaan terpisah untuk setiap perusahaan dan untuk setiap produk yang dijual, serta kurva permintaan individu cukup elastis terhadap harga karena adanya barang substitusi. Di sini kurva permintaan perusahaan. Nah, kurva permintaan yang dihadapi oleh penjual persaingan monopolistik ini sangat cukup elastis. Hal ini yang membedakan persaingan monopolistik baik dari monopoli murni dan persaingan sempurna. Permintaan persaingan monopolistik lebih elastis daripada permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli karena penjual yang bersaing memiliki barang yang mudah untuk digantikan atau disubstitusikan. Kemudian perusahaan monopoli tidak memiliki persaingan sama sekali. Di sini di gambar kurva awalnya cenderung curam, tapi ketika perusahaan baru masuk, kurvanya cukup elastis. Beda halnya dengan persaingan sempurna, yaitu kurvanya berbentuk horizontal, kemudian kurva dari persaingan monopoli lebih inelastis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sri Rizky Amalina. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan perusahaan, yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, industri yang bersaing secara monopolistik berakhir pada equilibrium laba nol. Setiap perusahaan menghasilkan laba nol pada kuantitas pemaksimalan keuntungan. Ketika pengenalan produk baru oleh perusahaan baru atau yang sudah ada, kurva permintaan untuk produk yang sudah ada bergeser sampai diperoleh keuntungan normal. Yang kedua, untuk perusahaan di setiap produk, kurva permintaan bergeser seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Ketiga, ketika laba berada pada kondisi level normal, maka ekspansi dan elektriknya itu berhenti. Keempat, ketika perusahaan mengalami kerugian atau suatu produk dan prospek jangka panjang adalah kerugian yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang juga perusahaan dalam persaingan monopolistik memperoleh keuntungan yang normal. Yang kedua ada kurva dalam jangka pendek, yang dimana menunjukkan perusahaan persaingan monopolistik diperoleh laba maksimal atau dalam jangka pendek. Yang pertama, seperti semua perusahaan yang menghasilkan laba produksi yang terjadi pada kuantitas di mana MR sama dengan MC. Yang kedua, harga yang diperkenakan perusahaan P1 diperoleh oleh kurva permintaan pada kuantitas di mana MR sama dengan MC. Yang ketiga, harga P1 di atas biaya rata-rata AC yang ditunjukkan oleh jarak AB. Yang keempat, perusahaan memperoleh laba di atas normal yang menunjukkan sebesar persegi panjang CBAPI. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai monopolistic competition versus perfect competition. Nah, pada perusahaan persaingan sempurna yang ditunjukkan oleh kurva permintaan horizontal dan pendapatan marginal, yaitu MRPC sama dengan DPC, di mana perusahaan berproduksi pada titik minimum dengan kurva biaya total rata-rata jangka panjang di KPC, serta untuk harga, biaya marginal, pendapatan marginal, dan biaya total rata-rata adalah PPC. Nah,
Pada perusahaan persaingan sempurna ini juga ditunjukkan sebagai kurva permintaan horizontal atau MR dan pendapatan marginal, yaitu harga jual atau PPC dengan kuantitas sebesar QPC. Nah, sedangkan pada pasar monopolistik karena MR atau kurva permintaannya berbentuk negatif, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka MR-nya tidak sama saat horizontal tadi. Kemudian pada pasar persaingan sempurna juga harga jualnya lebih tinggi, sedangkan pasar monopolistik harganya di PMC yang lebih tinggi karena adanya diferensiasi produk dan kuantitasnya di MC yang lebih rendah. Kemudian perbedaan antara PMC dan PPC di sini adalah di mana jumlah tambahan yang dibayarkan konsumen untuk hak istimewa memiliki produk yang berbeda. Kemudian, jika konsumen tidak menghargai pilihan produk atau jika mereka menginginkan produk yang bersifat generik, maka mereka tidak akan membayar ekstra untuk diferensiasi produk tersebut, dan akhirnya perusahaan persaingan monopolistik pun tidak akan ada. Di sini perusahaan yang bersaing secara monopolistik menghasilkan lebih sedikit dan mengenakan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan yang bersaing secara sempurna. Persaingan monopolistik tidak menghasilkan efisiensi ekonomi karena konsumen bersedia dan mampu membayar variasinya. Selanjutnya, persaingan non-harga dari diferensiasi produk. Nah, persaingan non-harga ini adalah strategi penjualan di mana suatu perusahaan mencoba untuk membedakan produk atau jasanya dari semua yang bersaing atas dasar atribut selain harga. Di mana pada persaingan non-harga ini biaya dan usaha yang terlibat dalam diferensiasi produknya akan sia-sia jika konsumen tidak mengetahui perbedaan dari produk tersebut. Kemudian diferensi produk dan periklanan yang disebut persaingan harga ini adalah untuk mengurangi harga sebagai faktor dalam pembelian konsumen dan menjadikan perbedaan produk sebagai produk yang lebih besar. Jika berhasil, maka permintaan produk perusahaan akan meningkat. Kemudian, permintaan perusahaan juga menjadi kurang elastis atau inelastis, atau kurang peka terhadap perubahan harga karena loyalitas yang lebih besar terhadap produk dari perusahaan tersebut. Jadi, di sini pesaing monopolistik seringkali mengiklankan produk mereka dengan gencar. Program diferensiasi yang berhasil akan mengurangi elastisitas harga permintaan yang ditunjukkan sebagai kurva permintaan yang lebih curam atau inelastis, atau kita lihat di sini D2, dibandingkan dengan D1. Diferensiasi yang berhasil memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Firman Hadi selanjutnya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai oligopoli. Pengertian oligopoli yaitu teori struktur pasar berdasarkan 3 asumsi, yaitu sedikit penjualan dan banyak pembeli, perusahaan yang memproduksi produk homogen atau berbeda corak, dan hambatan masuk signifikan. Dan juga oligopoli sering diartikan suatu struktur pasar yang didominasi oleh beberapa produsen besar dengan produk yang homogennya atau terdiferensiasi. Kemudian beberapa produsen besar. Ungkapan beberapa produsen besar tentu tidak jelas karena model pasar oligopoli mencakup banyak hal, berkisar antara monopoli murni di satu sisi dan persaingan monopolistik di sisi lain. Namun secara umum, ketika Anda mendengar istilah seperti 3 besar, 4 besar, atau 6 besar, Anda dapat yakin bahwa istilah tersebut merujuk pada industri oligopolistik. Kemudian contoh industri yang merupakan oligopoli adalah yaitu ban,
semen, rokok, tembaga, bola lampu, pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan telekomunikasi. Kemudian produk homogen atau diferensiasi, yaitu oligopoli dapat berupa oligopoli homogen atau oligopoli terdiferensiasi, bergantung pada apakah perusahaan dalam oligopoli tersebut menghasilkan produk yang distandarisasi atau homogeni atau terdiferensiasi. Kemudian banyak produk industri seperti baja, seng, tembaga, aluminium, timbal, semen, alkohol hampir merupakan produk standar yang diproduksi di oligopoli. Kemudian alternatifnya, banyak industri barang konsumsi seperti mobil, ban peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, sereal, sarapan, rokok, dan banyak barang olahraga merupakan produk oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli yang terdiferensiasi ini biasanya terlihat dalam persaingan non-harga yang cukup besar yang didukung oleh iklan besar-besaran. Kemudian kontrol atas harga, tetapi saling ketergantungan. Karena sedikit perusahaan dalam industri oligopolistik, setiap perusahaan adalah pembuat harga. Seperti perusahaan monopoli, ia dapat menetapkan harga dan tingkat output atau memaksimalkan keuntungan. Kemudian tetapi tidak seperti perusahaan monopoli yang tidak memiliki saingan. Oligopoli harus mempertimbangkan bagaimana para pesaingnya akan bereaksi terhadap setiap perubahan dalam harga, output, karakteristik produk, dan iklannya. Oligopoli dengan demikian dicirikan oleh perilaku strategis atau strategic behavior dan saling ketergantungan, mutual interference. Perilaku strategis adalah perilaku mementingkan diri sendiri yang mempertimbangkan reaksi orang lain. Perilaku yang terjadi ketika apa yang terbaik untuk A bergantung pada apa yang dilakukan oleh B, dan apa yang terbaik untuk B bergantung pada apa yang dilakukan oleh A. Kemudian perusahaan mengembangkan dan menerapkan strategi harga, kualitas, lokasi, layanan, dan periklanan untuk mengembangkan bisnis mereka dan memperluas keuntungan mereka. Tetapi karena saingannya sedikit, ada saling ketergantungan, situasi di mana keuntungan setiap perusahaan tidak hanya bergantung pada harga dan strategi penjualannya sendiri, tetapi juga pada perusahaan lain dalam industri yang sangat terkonsentrasi. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yogi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik umum oligopoli. Yaitu di sini yang pertama tuh ada sedikit penjual dan pembeli. Kemudian perusahaan memproduksi dan menjual produk itu yang homogeni atau yang berbeda. Kemudian ada hambatan yang signifikan untuk masuk. Dan selanjutnya maksud dari ada sedikit penjual dan banyak pembeli di sini yaitu asumsi biasanya itu bahwa beberapa perusahaan oligopoli saling bergantung, masing-masing sadar bahwa tindakannya mempengaruhi perusahaan lain dan tindakan perusahaan lain mempengaruhinya. Kemudian perusahaan memproduksi dan menjual produk yang homogeni atau beda itu adalah aluminium adalah produk yang homogen, di mana itu diproduksi di pasar oligopolistik. Contohnya seperti mobil. Mobil itu adalah produk yang dibedakan yang diproduksi di pasar oligopoli. Kemudian ada hambatan yang signifikan untuk masuk. Maksud dari adanya hambatan yang signifikan untuk masuk ini yaitu skala ekonomis mungkin merupakan penghalang paling signifikan untuk masuk dalam oligopoli. Tetapi di sini ada yang dimana namanya hak paten, yaitu kontrol eksekutif atas sumber daya esensial dan penghalang hukum yang bertindak sebagai penghalang untuk masuk. Selanjutnya, pada umumnya di sini terdapat 4 mode oligopoli, yaitu yang pertama yaitu model duopoli. Selanjutnya ada yaitu model Kainket demand. Yang ketiga model kartel, yang keempat model kepemimpinan. Pada umumnya di sini model duopoli ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu model Cornet, kemudian model Joseph Bertrand, yang ketiga model Eckworth, dan yang terakhir yaitu model Chamberlain. Selanjutnya di sini ada beberapa penyajian 3 teori. Yang pertama ini bisa kita lihat di slide. Yang pertama teori kurva permintaan patah atau the Decline Demand Curve Theory. Kemudian teori kepemimpinan harga atau the Price Leadership
teori, dan yang terakhir yaitu teori kartel atau the cartel theory. Mungkin itu saja penyampaian materi untuk di karakteristik umum oligopoli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dalam pasar oligopoli. Nah, yang mana teori dalam pasar oligopoli ini terdapat 3 poin penting. Nah, yang pertama adalah teori kurva permintaan patah, yang kedua adalah teori kepemimpinan harga, dan yang ketiga adalah teori kartel. Berikut saya akan menjelaskan mengenai teori kurva permintaan patah dan teori kepemimpinan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang mana kurva permintaan patah di sini, harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan itu sebanyak 25, maka otomatis kuantitas atau permintaannya itu sebanyak 20. Nah, apabila suatu perusahaan menaikkan harga menjadi 27, maka penjualan tersebut jelas akan turun menjadi 10 sesuai yang tertera di dalam kurva. Nah, di dalam perusahaan menaikkan dari 25 ke 27 ini, otomatis penjualannya itu turun menjadi 10. Nah, kurva di atas 20, harga 25 itu merupakan kurva yang sangat elastis. Nah, berbalik jika apabila perusahaan itu menurunkan harga dari 25 menjadi 23, maka jelas-jelas perusahaan itu akan naik sebanyak 22. Nah, yang mana apabila perusahaan menurunkannya, otomatis akan naik dari 20 menjadi 22. Nah, apabila harga di bawah 25, maka di sini disebut sangatlah tidak elastis. Nah, perpatahan ini menandakan bahwa perusahaan lain itu sedang merespon secara radikal terhadap kenaikan harga di suatu perusahaan. Selanjutnya, mengenai teori kepemimpinan harga. Di sini saya akan menjelaskan bahwa teori kepemimpinan harga ini apabila suatu perusahaan yang domain menetapkan suatu harga sesuai dengan informasi perusahaan lain di dalam suatu industri. Baiknya perhatikan panel di A di sini. Di sini kan tersedia 2 panel, yang A dan B. Perhatikan yang pertama panel A. Yang mana panel A ini menunjukkan kurva permintaan pasar. Nah, yang mana di dalam P1 perusahaan pengikut memasok seluruh pasar dan memasok Q1. Lihat di sini P1 dan maka perusahaan itu akan memasok sebanyak Q1. Nah, perhatikan juga di panel B. Nah, di panel B ini harga P1 adalah outputnya itu 0. Ini P1-nya, maka outputnya itu 0. Nah, apabila kurva permintaan domain itu sama dengan kurva permintaan residual. Apabila P1-nya ini merupakan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terletak di titik ini, yang mana P1 dan Q1. Maka letak keseimbangan pasarnya itu terletak di sini. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, di mana saya di sini akan memulai dari teori kepemimpinan harga, namun saya akan menjelaskannya sebagian dan saya juga akan menjelaskan sebagian dari teori kartel. Nah, di sini saya tampilkan bahwa teori dalam pasar oligopoli itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu teori kurva permintaan patah, kemudian yang kedua teori kepemimpinan harga, dan yang terakhir yaitu teori kartel. Nah, langsung saja kita ke gambar kurva dalam teori pasar oligopoli. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar kurva dalam teori kepemimpinan harga, yang gambarnya ini yang di bawah gambar kurva permintaan patah, gambar yang kedua ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 panel. Yang pertama ada panel A dan panel B. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Setelah perusahaan dominan menghitung kurva permintaan residualnya, ia menghasilkan kuantitas output di mana pendapatan marginalnya sama dengan biaya marginalnya. Kemudian tingkat ini kita bisa lihat pada gambar panel B. Tingkat ini disebut tingkat KDN. KDN ia menetapkan harga tertinggi untuk jumlah output ini, yaitu berada pada PDN. Nah, apabila MC dominan garisnya ditarik dan melintas di MR dominan, maka akan menghasilkan PDN. Nah, ini adalah harga yang ditentukan oleh perusahaan dominan yang diambil oleh perusahaan pinggiran. Karena mereka bertindak sebagai pengambil harga, maka perusahaan pinggiran menyamakan PDN dengan biaya marginal dan memproduksi QF, seperti yang ditunjukkan pada panel A. Kita bisa lihat. Nah, sisa dari total output yang diperoleh oleh industri yaitu perbedaan antara Q2 dan QF. Kemudian diproduksi oleh perusahaan dominan. Oleh karena itu, jarak dari asal ke QDN di panel B sama dengan selisih antara Q2 dan QF di panel A. Pada satu waktu atau lainnya, perusahaan berikut telah menjadi pemimpin harga dalam industri mereka. Contoh perusahaan tersebut seperti General Motors yang bekerja di bidang otomotif dan Goodyear Tire and Rubber yang bekerja di industri ban. Kemudian kita lanjut ke teori kartel. Kerugian dan ketidakpastian dari model oligopoli, permintaan yang patah, dan kepemimpinan harga membuat kolusi menjadi patut untuk dipertimbangkan. Dengan mengendalikan harga melalui kolusi, oligopoli mungkin dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keuntungan, dan bahkan mungkin melarang masuknya saingan baru. Kolusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang sering terjadi seperti kartel. Nah, kartel ini merupakan kesempatan formal di antara produsen untuk menetapkan harga dan tingkat output perusahaannya. Kemudian anggota kartel harus mengontrol pembagian hasil di pasar untuk mempertahankan harga yang disepakati. Contoh dari perusahaan kartel yaitu seperti anggota OPEC, di mana anggota OPEC ini merupakan organisasi penghasil minyak. Di antaranya itu seperti negara Qatar, kemudian seperti Iran, kemudian seperti Nigeria, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, kemudian kita akan membahas tentang kurva dari teori kartel. Pada gambar kurva dari teori kartel ini, gambarnya yang keempat, yang paling ujung bawah ini, teman-teman. Di sini gambar tersebut menunjukkan industri dalam equilibrium kompetitif, yaitu pasar sempurna yang dalam bentuk jangka panjang, teman-teman. Harga adalah P1 dan jumlah keluaran adalah Q1. Industri tersebut menghasilkan output di mana harga yaitu P sama dengan biaya marginal yaitu MC.
dan tidak ada keuntungan ekonomi sama sekali. Sekarang misalkan kita perusahaan yang membentuk industri, membentuk kartel dan mengurangi output ke QC. Harga baru yaitu PC, yaitu harga kartel ya, dan ada keuntungan yang setara dengan area CPC AB yang bisa dibagi di antara anggota kartel. Teman-teman bisa lihat di gambar tersebut, yaitu di mana CPC dan CPC AB itu merupakan profitnya atau keuntungannya teman-teman. Apabila dilakukan kartel dalamnya. Kemudian tanpa ada kartel tidak ada keuntungan, dengan kartel keuntungan diperoleh. Dengan demikian perusahaan memiliki insentif untuk membentuk kartel dan berperilaku kooperatif daripada bersaing. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori kartel. Sebelum kartel dibentuk, perusahaan berada dalam equilibrium kompetitif jangka panjang. Itu menghasilkan output Q1 dan mengenakan harga P1. Yang menghasilkan keuntungan ekonomi 0. Selanjutnya, ia mengurangi outputnya ke QC seperti yang diarahkan oleh kartel, atau kartel telah mendapatkan kuota untuk setiap anggota dan membebankan harga kartel PC. Sekarang perusahaan mendapatkan keuntungan yang sama dengan area CPC AB. CPC AB. Apa yang terjadi jika perusahaan mencurangi perjanjian kartel dan memproduksi QCC alih QC yang ditentukan? Selama perusahaan lain tidak berbuat curang, perusahaan ini memandang kurva permintaannya horizontal pada kartel atau PC. Alasannya sederhana, karena ini adalah salah satu dari jumlah perusahaan. Itu tidak dapat mempengaruhi harga dengan mengubah output. Selanjutnya, kurva yang ini, oleh karena itu, ia dapat memproduksi dan menjual unit output tambahan tanpa menurunkan harga. Kami menyimpulkan bahwa jika perusahaan curang THD, perjanjian kartel, dan perusahaan lain tidak, maka perusahaan yang curang dapat meningkatkan keuntungannya dari jumlah lebih kecil CPC AB ke jumlah yang lebih besar FPCDE. Tentu saja jika semua frame curang, para anggota kartel kembali ke tempat mereka memulai tanpa persetujuan kartel dan kembali dengan harga P1. Analisis ini menggambarkan tema utama kartel. Perusahaan memiliki insentif untuk membentuk kartel, tetapi setelah kartel terbentuk, mereka memiliki insentif untuk curang. Akibatnya, beberapa ekonomi menyimpulkan bahwa sekalipun kartel berhasil dibentuk, kemungkinan besar kartel tidak akan efektif dalam waktu lama. Situasi untuk perusahaan kartel dalam equilibrium kompetitif jangka panjang, ia menghasilkan Q1 dan mengenakan biaya P1, menghasilkan keuntungan ekonomi 0. Sebagai konsekuensinya, dan perjanjian kartel itu mengurangi output ke QC dan membebankan ke PC. Keuntungannya adalah area CPC AB. Jika melanggar perjanjian kartel dan yang lainnya tidak, perusahaan akan meningkatkan output ke QC dan meraup keuntungan dari FPCDE. Perhatikan bagaimanapun bahwa jika perusahaan ini dapat menipu perjanjian kartel, begitu pula lainnya. Mengingat keuntungan moneter yang diperoleh dengan menipu, kemungkinan kartel akan ada hanya untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, asumsi 4 model pasar. Ya, ini dia. Asumsi yang pertama, jumlah penjual, persaingan sempurnanya banyak, persaingan monopolistiknya banyak, dan oligopolinya sedikit, monopolinya 1. Ini termasuk asumsi struktural. Yang kedua, kondisi biaya produksi.
Produksi diasumsikan mengalami kenaikan hasil yang sama semakin berkurang sehingga MC naik. Pada monopoli dan oligopoli mungkin MC konstan bahkan turun. Yang ketiga, jumlah pembeli. Jumlah pembeli banyak sehingga secara individual tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku. Keempat, kondisi permintaan. Identical substitution, very similar substitutions, co-substitutions, no substitutions. Selanjutnya, asumsi perilaku. 1. Fungsi tujuan. Semua model penentuan harga mula-mula diasumsikan memaksimumkan keuntungan jangka pendek. Mungkin ini kurang sesuai untuk monopoli yang mengalami tingkat persaingan yang sangat ketat. Keempat, variabel strategis. Pada persaingan monopolistik, oligopoli dan monopoli produsen dianggap mampu menyesuaikan jumlah dan harga. Sedangkan pada persaingan sempurna, produsen hanya dapat menyesuaikan jumlahnya saja. Pada struktur pasar, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli perlu dilakukan upaya promosi, desain produk, dan saluran pemasaran. Baik, berikut beberapa penyampaian materi dari kelompok kami. Jadi di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu pasar persaingan monopolistik yaitu mempunyai banyak persamaan dengan pasar persaingan sempurna, tetapi ia juga mempunyai cukup banyak perbedaan yang hanya menyebabkan perusahaan di pasar tersebut mempunyai unsur kekuasaan monopoli. Kemudian ciri-ciri utama dari persaingan monopolistis itu yaitu terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda, kemudian dapat mempengaruhi harga dan kemasukan relatif mudah dan banyak melakukan persaingan atau bukan harga. Selanjutnya, dalam jangka pendek, suatu firma dalam persaingan monopolistik ini juga dapat memperoleh untung yang lebih normal. Dua kebaikan yang ada dan penting dalam pasar monopolistik ini yaitu menghasilkan barang yang berbeda corak, kemudian yang kedua yaitu distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kemudian dua kelemahan yang ada dalam pasar monopolistis ini yaitu operasinya tidak seefisien mungkin, kemudian perusahaan tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi. Selanjutnya yaitu tentang oligopolistik. Persaingan oligopolistik ini yaitu oligopolistis merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan. Kemudian jurnal perusahaan dalam oligopoli ini yang sangat terbatas. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.